Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di vlog informasi. Kali ini saya ingin mengetengahkan tema terkait dengan YouTuber gagal. Kenapa YouTuber bisa gagal? Ada 6 hal yang membuat seorang konten kreator atau YouTuber itu gagal. Ya. Yang pertama, tujuan awalnya salah. Ya. Kenapa bisa? Karena tujuan awal salah ini akan membuat seorang konten kreator atau YouTuber pasti akan gagal. Jadi mungkin video-video yang diunggahnya pasti tidak ada respon, penontonnya sepi, viewernya sedikit, karena memang awalnya orientasinya mungkin ke materi atau mungkin dapat duit. Ya, jadi orientasinya melulu awalnya seperti itu. Jadi tujuan awalnya mungkin udah salah duluan. Jadi dia lebih mengejar rewardnya dibandingkan proses karyanya. Yang kedua, mudah menyerah. Nah, ini. Kenapa seorang YouTuber atau konten kreator lebih mudah menyerah? Karena mungkin dia berorientasi dapat penghasilan yang tinggi, dapat uang yang banyak, tapi pada kenyataannya dalam perjalanannya dia tidak berhasil atau gagal, sehingga dia akan menyerah, mudah putus asa. Ini sebetulnya dihindari sekali sifat mudah menyerah ini. Kemudian yang ketiga, orientasi channel yang berubah. Channelnya awalnya mungkin terkait dengan konten makan atau kuliner, tiba-tiba berubah menjadi konten musik, atau awalnya mungkin terkait dengan vlog, tiba-tiba menjadi konten videonya gaming. Nah, ini akan membuat kegagalan biasanya, sehingga orientasi channel yang berubah ini diikuti dengan kegagalan juga. Jadi kalau bisa konsisten dari awal sampai akhir. Ketika awalnya mungkin kontennya terkait dengan pendidikan, ya kedepannya pendidikan terus, terkait dengan mancing ya mancing terus, mungkin terkait dengan makan ya makan terus, ya jadi itu. Kemudian yang keempat, jadi tidak banyak belajar, karena sebetulnya di YouTube itu seorang konten kreator atau YouTuber banyak sekali tutorial atau trik-trik atau tips-tips atau kiat strategi cara-cara yang terkait dengan bagaimana meningkatkan kesuksesan dari YouTube itu sendiri. Ketika tutorial atau mungkin motivasi tips-tips itu tidak dilaksanakan, ya pada akhirnya akan menjadi sebuah kegagalan. Karena pengalaman itu adalah pengalaman sebuah hal yang menarik, dan perlu diingat pengalaman itu adalah guru yang paling baik. Jadi harapannya kita harus banyak belajar. Kemudian yang kelima, tidak serius ataupun tidak totalitas sebagai seorang konten kreator atau YouTuber. Kita ketahui banyak sekali mungkin yang YouTuber gagal karena mungkin lebih enjoy, ya ibaratnya di luar dunia YouTube-nya. Kalau memang ingin jadi konten kreator yang sungguh-sungguh, saya ingin memberikan motivasi, silahkan totalitas. Jadi sebagai seorang YouTuber serius dalam menekuni itu. Kalau itu ditekuni, mungkin kedepannya insya Allah akan berhasil, tidak gagal lagi. Ya. Beda memang sama yang sudah punya pekerjaan tetap, ya. Itu mungkin dia sifatnya sebagai sambilan. Jadi pengerjaannya mungkin juga kurang serius, sehingga ketika ada kegagalan mungkin itu adalah sebuah resiko yang harus mereka terima. Tapi kalau memang sudah menjadi seorang YouTuber sejati, harus serius, harus totalitas dalam menjalankan dunia YouTube-nya. Itu mungkin pesan dari saya. Kemudian yang terakhir, ini tidak membuat sebuah evaluasi. Karena pada dasarnya seorang konten kreator atau YouTuber juga
harus membuat sebuah evaluasi secara berkala, bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan, bisa tahunan. Karena sebuah evaluasi itu adalah sangat penting. Kita evaluasi mungkin minimal pakai evaluasi dasar dulu. Kenapa toh penontonnya sepi? Kenapa video saya banyak unlike-nya, atau kenapa video saya tidak diminati oleh masyarakat atau user atau penonton? Itu mungkin bisa dievaluasi, mungkin secara secara grambyang ataupun mungkin secara umum dulu kita buat evaluasinya, atau mungkin kalau perlu buat evaluasi SWOT, strength, weakness, opportunity, and threat. Maksudnya kita buat SWOT analysis itu kekuatannya apa video kita. Ketika kekuatannya adalah menyanyi, kita optimalkan, kita maksimalkan menyanyi itu. Jadi SWOT analysis itu sangat penting. Kemudian kelemahannya apa? Kelemahannya kemungkinan thumbnailnya kurang, atau mungkin videonya terlalu tidak berkualitas, atau mungkin terkait dengan subtitlenya yang mungkin tidak diberikan. Itu adalah sebuah kelemahan, itu yang harus mungkin dievaluasi. Kalau ingin menjaring pemirsa luar negeri harus ada subtitlenya. Kemudian juga peluangnya apa, opportunity-nya. Peluangnya ketika kita membuat video ini ternyata penontonnya kemungkinan bisa tambah. Ketika membuat video ini kemungkinan nanti banyak yang tidak suka. Jadi harus ada peluangnya, termasuk peluang-peluang kedepannya ketika saya membuat video terkait dengan kecap, harapannya nanti perusahaan kecap akan mengiklankan di video kita. Jadi itu. Dan juga tantangannya threat, kita mungkin punya kompetitor, punya pesaing, kita harus sadari itu. Jadi ketika kita membuat konten terkait dengan mancing, mungkin ada juga kompetitor lain yang di dunia mancing, dan itu harus kita jadikan sebagai evaluasi. Harapannya kita mempunyai keunggulan dibandingkan pemancing yang lain. Terus ya kita yang terakhir harus mempunyai materi yang bagus, konten yang bagus. Ya, harapannya channelnya kita akan berkembang ke depannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga kita semuanya sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.